Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur anime berjudul Keseharian Sakamoto, di mana anime ini mengisahkan kekocakan kehidupan pria parubaya yang merupakan mantan seorang pembunuh bayaran. Bagaimanakah ia menjalankan kesehariannya sebagai penjaga toko? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan prolog mengenai seorang pembunuh bayaran yang sangat-sangat ahli dalam menjalankan misinya tersebut. Dengan kemampuannya, ia bisa dengan mudah membantai sekelompok geng seorang diri, di mana ia bernama Sakamoto Taro. Sosok tersebut begitu ditakuti oleh semua gangster, dikagumi oleh semua pembunuh bayaran lainnya. Hingga suatu hari, saat ia sedang berbelanja, ia merasakan cinta pandangan pertama pada seorang kasir di sana. Semenjak itu, ia pun mulai meninggalkan kehidupan kerasnya sebagai pembunuh bayaran, menikah, lalu memiliki anak. Dan saat ini, ia malah menjadi sosok ayah yang begitu gemoy dengan wajah kocaknya. Sementara itu, terlihat seorang pemuda yang sedang berdiri di depan toko Sakamoto, di mana ia sudah sangat lama mencari sosoknya. Di samping itu, terlihat sosok bocil nakal yang malah menggambar sebuah target, di mana jika ia mengenainya dengan panah, Sakamoto harus memberikannya sebuah jus. Tak lama setelah itu, istri dan anaknya datang sembari mengatakan jika belakangan ini bocah nakal tersebut memang sering datang ke toko mereka. Akan tetapi, ia tak berhasil mengenainya. Saat akan mengambil anak panah, tak sengaja bocah tersebut menjatuhkan tinta yang mengenai seseorang di depannya. Ia terlihat arogan dan menyalahkan bocah tersebut dengan logat kasarnya. Kemudian ia pun mencincing anak itu. Kocaknya, anak tersebut malah menyepak celana si arogan hingga tambah ngecap. Dan itu pun semakin membuatnya malah besar. Lalu, ia berusaha memukul bocah tersebut, akan tetapi di dalam pikirannya, Sakamoto malah hendak mencoblos si arogan dengan sebuah pensil di tangannya. Akan tetapi saat ini ia telah pensiun dan tak mau melakukannya di depan keluarga. Si bocil kemudian menangis sembari meminta maaf pada Sakamoto. Sementara di sisi lain, pemuda yang melihatnya langsung mengungkapkan jika hal itu adalah sebuah tindakan bagus, dengan menancapkan ballpoint langsung ke arah tenggorokan. Pemuda tersebut menyatakan jika ia bisa melihatnya. Kemudian ia memperkenalkan diri sebagai Shin si Esper yang mengenal sosok Sakamoto. Hingga yang terjadi, Shin yang merupakan seorang Esper merasa panik karena Sakamoto telah membunuhnya dalam pikiran. Lalu ia juga mengingatkan jika dahulu ia merupakan anak buah Sakamoto. Singkat waktu, mereka pun berbincang di mana Shin juga mengetahui jika saat ini Sakamoto telah bertobat, bahkan membuka warungnya sendiri. Shin pun meminta agar Sakamoto kembali, karena menurutnya bakat Sakamoto hanya akan terbuang sia-sia, hingga tubuhnya menjadi gempal seperti ini. Namun, Sakamoto hanya mengatakan jika masanya sebagai pembunuh telah usai, dan hal itu pun malah membuat Shin merasa kesal. Dahulu kala, Sakamoto begitu ditakuti oleh para geng, sampai mendapat julukan sang pembunuh bayaran legendaris. Akan tetapi, Sakamoto malah membuang semua itu hingga membuat Shin semakin kesal. Terlihat jika Sakamoto secara kocak malah memakan Indomie dengan begitu nikmat hingga saat Shin hendak sebat. Seketika, ternyata di sana terdapat tanda dilarang merokok yang menandakan jika saat ini Sakamoto jauh dari yang namanya rokok. Melihat itu, Shin pun merasa jika Sakamoto yang gemuk bisa membunuhnya dengan begitu cepat. Tak lama kemudian, seorang pria dewasa nampak menegur Sakamoto yang sedang makan, dan ia pun hendak meminta tolong pada sosok Sakamoto dewasa. Mendengar itu, Shin malah terkejut karena ada seseorang yang meminta tolong pada Sakamoto. Bahkan ia malah salah mengira jika orang tersebut sedang menyamar sebagai warga biasa untuk memesan pembunuhan. Ternyata, Sakamoto diminta untuk memotong dahan-dahan yang terlalu tinggi oleh tetangganya. Dengan cepat, ia pun langsung membersihkan dahan yang mengganggu itu. Lalu, terdapat seorang ibu yang meminta tolong saat anaknya tak mau makan sayur. Dan seketika, ia pun menyuapi anaknya. Di saat terdapat dua anak yang berebut satu bola, Sakamoto kemudian membuat bola tersebut menjadi dua dan membaginya. Mengetahui semua itu malah semakin membuat Shin merasa kesal lalu pergi. Di mana di dalam mobil Shin yang masih tak menerima jika Sakamoto telah bertobat malah merasa senang saat bertemu dengannya yang merupakan idolanya. Tak lama kemudian, ia pun mendapat telepon dari bosnya yang ternyata Shin disuruh membunuh Sakamoto. Meskipun pada awalnya Shin mengelak dan menyatakan jika saat ini Sakamoto tak akan menjadi penghala, bosnya malah tak membiarkan itu, dikarenakan Sakamoto telah keluar dari geng dan itu sama dengan dihapuskan dari bumi. Singkat waktu, Shin pun nampak mandi sembari memikirkan apa yang harus dilakukan. Lalu ia makan diiringi ingatannya saat masih bekerja bersama Sakamoto dahulu. Ia juga mengingat perkataan bosnya jika ia tak bisa membunuh Sakamoto, maka si bos akan menyuruh orang lain saja.
Apabila harus demikian, Shin pun merasa jika yang melenyapkan Sakamoto haruslah ia. Di keesokan harinya, Shin kembali mendatangi toko Sakamoto dan ia pun menyatakan hendak berperang. Saat masuk ke dalam toko, Shin pun langsung menembak. Akan tetapi, bermodalkan makanan, Sakamoto pun berhasil membuat bingung Shin yang membawa senjata api. Dan dengan mudah, Sakamoto telah berhasil mengalahkan Shin. Singkat waktu, Shin terbangun di dalam rumah Sakamoto bersama keluarga kecilnya. Bahkan Shin nampak mendapatkan perawatan dengan baik. Yang ternyata, mereka berada di lantai 2 toko. Dan toko Sakamoto merupakan sebuah ruko tingkat 2. Makan malam pun disajikan, sehingga Shin diajak untuk makan bersama mereka. Semua orang nampak hendak makan bersama hingga membuat Shin pun merasa ada yang aneh dengan itu. Padahal sebelumnya, ia berniat membunuh Sakamoto. Namun, kini ia malah disambut dengan begitu baik. Saat merasa jika makanan yang disajikan beracun, seketika Shin pun malah dibuat menangis dikarenakan makanan yang ia lahap sangatlah mantap dan nikmat. Istri Sakamoto pun menyatakan jika Shin memiliki reaksi yang sama saat pertama kali Sakamoto memakan masakannya, yang mana kemungkinan besar para pembunuh bayaran hanya memakan sebuah ransum sederhana saja. Shin yang memakan masakan tersebut merasakan sebuah kehangatan, bahkan baru pertama kali ini ia merasakan ketenangan. Hingga Shin pun menyadari jika Sakamoto kemungkinan ingin melindungi momen-momen keseharian keluarga kecil mereka yang sederhana. Dan itulah penyebab Sakamoto tobat dari pekerjaannya yang begitu haram. Sebelum pergi, Shin nampak seperti akan mengatakan sesuatu. Namun ia yang enggan malah berterima kasih atas makanan yang disajikan. Sakamoto hanya menunjuk sebuah catatan yang menuliskan jika Sakamoto memberikan kelonggaran jika Shin boleh berkunjung kembali. Di dalam markas, Shin kemudian didatangi bosnya yang tak bisa melaksanakan misinya untuk membunuh Sakamoto. Si bos juga menyebutkan jika Shin terlalu memalukan bagi mereka karena tak bisa melaksanakan misi. Akan tetapi, tiba-tiba saja Shin bersujud dan mengatakan agar si bos membiarkan Sakamoto hidup. Mendengar itu, membuat sang bos menanyakan alasan Shin yang berusaha melindungi Sakamoto. Hingga Shin pun menjawab jika beliau telah memiliki tempat untuk pulang. Walau demikian, saat ini Sakamoto telah melanggar aturan geng mereka dan melalaikan tanggung jawabnya. Karena itu, mereka pun harus membunuh Sakamoto. Dengan tegas, Shin malah menyatakan agar ia saja yang menggantikan posisi Sakamoto dan membiarkannya meninggoy. Namun dengan syarat, jika mereka membiarkan Sakamoto tetap hidup. Shin pun menegaskan jika dirinya siap menggantikan orang yang ia kagumi. Mendengarnya, sang bos pun memperbolehkan hal itu, meskipun di dalam hatinya sang bos tak akan membiarkan hal semacam itu terjadi. Shin yang merupakan expert mendengar isi hati sang bos yang tak mau membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan itu, Shin merasa jika bosnya tak layak dipercaya lagi. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun harus bertarung. Di samping itu, Sakamoto nampak mendengar suara yang kemungkinan adalah bentrok antara Shin dan gangster. Hingga kemudian, Sakamoto membuka rahasianya, di mana di sana berisikan senjata-senjata yang sering ia pakai dalam misi, yang mana sepertinya Sakamoto berniat menolong Shin. Sementara itu, terlihat jika saat ini Shin nampak terdesak oleh anggota musuh, akan tetapi secara tiba-tiba. Benar saja, Pak Sakamoto nampak datang menolong Shin, bahkan dengan kocak Sakamoto menggunakan sebuah sumpit untuk menangkap timah panas dari musuh. Meskipun bertubuh kempal, Pak Sakamoto masih bisa bergerak dengan begitu cepat untuk membasmi musuh, hingga pada akhirnya. Melihat itu, Shin pun merasa terkejut dengan kehebatan Sakamoto yang sudah berumur, dan itulah sosok pembunuh bayaran legendaris sang gempal Sakamoto Taro. Shin kemudian menanyakan alasan Sakamoto yang bisa mengetahui posisinya secara tepat, yang mana ternyata Sakamoto telah menanam sebuah chip lacak ke dalam pistol milik Shin. Setelah itu pun, Shin menyatakan jika dirinya tetap akan meninggalkan kota, sehingga Sakamoto kemudian memberikan Shin sebuah baju seragam karyawan toko Sakamoto, dengan gaji 800 yen per jam, apabila lembur akan ditambahkan. Keesokan harinya, Shin pun telah menjadi seorang karyawan baru yang ikut menjaga toko. Lihat Sakamoto yang terus memakan pop mie membuat Shin menegurnya, karena saat ini Shin mengenakan sebuah seragam baru. Tak lama setelah itu, istri Sakamoto pun pulang bersama anaknya, lalu menyanjung Shin dengan pakaian barunya. Di saat melihat seekor nenek-nenek sedang memilih sesuatu, Shin pun langsung memberikan barang yang diinginkan. Hal itu dikarenakan Shin bisa mengetahui dengan membaca pikiran si nenek tersebut. Tak hanya itu, si bocah nakal terus saja mengganggu Shin yang sedang bekerja dan terus mengajaknya bermain. Dan itulah keseharian baru Shin yang cukup menyenangkan sebagai seekor karyawan toko kelontong Pak Sakamoto. Cerita berlanjut, di mana saat ini Shin benar-benar menjadi seorang karyawan toko kelontong Sakamoto dengan sangat baik. Setelah itu, ia pun mulai memuji sosok Sakamoto yang telah bertindak sangat keren saat menyelamatkannya kemarin.
Menurut Shin, Sakamoto mampu bertarung dalam jarak dekat dengan sangat baik dan gila, dan hal itu belum pernah Shin lihat sebelumnya. Artinya, meski Sakamoto telah pensiun, menurut Shin ia masih menjadi terkuat di antara para pembunuh bayaran. Saat sedang asik bercerita mengenai pembunuhan, membuat istri Sakamoto pun mendengarnya, hingga membuatnya salah paham jika Pak Sakamoto akan kembali menjadi pembunuh bayaran. Seketika, Pak Sakamoto pun ketakutan sembari menggelengkan kepalanya. Bahkan ia memberitahukan pada Shin jika kemarin ia menyerang dengan menghindari titik vital musuh. Istri Sakamoto kemudian mengancam akan minta cerai apabila Sakamoto melanggar peraturan keluarga yang telah mereka sepakati. Dan itu kembali membuat Pak Sakamoto ketakutan. Sesaat Shin menanyakan apakah aturan keluarga itu, malah membuat Sakamoto kembali membunuh Shin di dalam pikirannya. Hingga Shin pun kembali memprotes itu dan malah membuat Sakamoto kesal, lalu mengutarakan agar Shin tak membicarakan hal yang tak diperlukan. Singkat waktu, Sakamoto dan Shin nampak pergi ke sebuah Chinatown dengan tujuan untuk memasuk barang toko. Hingga seketika, membuat Shin menanyakan alasan mereka yang pergi memasuk barang ke tempat jauh seperti ini. Tak disangka, Sakamoto malah membeli sebuah makanan khas dari tempat tersebut berbentuk bakpao isi daging. Dan itu merupakan sebuah cemilan terbatas yang hanya dibuat sebanyak 50 item per hari. Sakamoto juga membelinya untuk Aoi dan Hana yang merupakan istri dan anaknya di rumah. Mendengar itu pun, membuat Shin semakin terkesan karena sosok yang ia idolakan sangat menyayangi keluarganya. Sekali lagi, Shin berusaha menanyakan mengenai aturan keluarga yang disebutkan oleh Aoi istri Pak Sakamoto sebelumnya, hingga membuat Sakamoto pun tak mau menjawab itu. Dan tak lama setelah itu, secara tiba-tiba, Sakamoto nampak dijatuhi oleh sesosok gadis kepang, namun yang membuat Sakamoto merasa kecewa adalah bakpao yang ia beli limited malah hancur akibat benturan tersebut. Saat Shin mengeceknya pun membuatnya merasa pasrah karena bakpao tersebut tak lagi bisa diselamatkan kembali. Bersamaan dengan itu, datanglah orang-orang yang saat ini tengah mengejar si ciwai kepang tersebut. Ia bernama Lu Shaotang. Terlihat jika ia bersiap untuk bentrok dengan kawanan yang mengejarnya. Di samping itu, Shin menyadari jika si gadis sedang terlibat suatu masalah. Akan tetapi, Sakamoto malah menyesalkan bakpaonya yang telah hancur berkeping-keping. Sementara itu, si gadis berusaha untuk membela diri dengan kemampuan kungfu yang lumayan, hingga ia berhasil memukuli musuh. Bahkan, hal itu pun membuat Shin merasa terkejut dengan sosok gadis tersebut yang nampak menggunakan tai chi. Akan tetapi, Shaotang yang lengah kemudian berhasil ditangkap oleh si botak, hingga kawanan lainnya bersiap melukai Shaotang dan berjanji menghajarnya sampai sekarat. Namun, dengan cekatan Sakamoto langsung menggunakan capitan untuk menyelamatkan Shaotang. Bahkan, ia dengan mudah menghancurkan pisau yang digunakan musuh hanya menggunakan capitan saja. Tak hanya itu, Shin juga memukul si botak dengan sebuah papan dan membuatnya pingsan. Hingga akhirnya, mereka bertiga berhasil mengalahkan gerombolan musuh tersebut. Tak lama setelah itu, gerombolan lainnya pun datang dan langsung mengejar mereka bertiga. Untuk itu mereka pun memutuskan kabur terlebih dahulu. Sementara di tempat lain, salah seorang yang sebelumnya mengejar Shaotang nampak melaporkan jika ia telah kabur bersama dua pria. Tak menerima pernyataan tersebut dari bawahannya, membuat si bos merasa begitu kesal. Dan dikatakan jika geng mereka telah berhasil memojokkan Shaotang hingga membantai seluruh keluarganya. Sembari berteriak, sosok bos bernama Dan tersebut pun memukuli anak buahnya. Namun, saat anak buahnya tersebut hendak pergi, secara mendadak, sembari memegang kepala daripada si bawahan yang telah ia bantai, si gundul itu pun malah merasa senang hingga saudara kembarnya yang bernama Son Hye menyuruh agar ia tak bermain dengan itu. Melihat kedatangan mereka, membuat si bos berdecit. Itu karena mereka berdua merupakan sosok saudara kembar yang dijuluki kembar gila. Lalu, si bos pun mengungkapkan jika ia hanya membutuhkan si buah kunci yang dibawa oleh Shaotang saja. Dan selama mereka bisa mendapatkan kunci tersebut, si bos pun merasa jika mereka bisa menguasai pasar gelap. Sementara itu, saat ini rombongan Sakamoto pun nampak berlari hingga melewati gedung-gedung. Sembari berbincang jika Shaotang merupakan sosok anak dari keluarga mafia yang terkenal. Kemudian, Shaotang juga memberitahukan alasan dirinya yang dikejar, yaitu karena kunci yang ia bawa. Dikatakan, jika itu adalah sebuah kunci daripada berangkas turun-temurun dari keluarga Lu, Shaotang juga memiliki alasan kuat untuk tetap menjaga kunci tersebut meski nyawa adalah taruhannya. Hingga, kilas balik pun terjadi sesaat papa dan mamanya mempercayakan kunci tersebut padanya di saat sebuah huru-hara terjadi. Jikalau Shaotang menyerahkan kunci yang telah orang tuanya percayakan padanya, ia merasa jika dirinya tak akan bisa menghadap kedua orang tuanya di akhirat nanti. Saat Shaotang hendak pergi, Sakamoto pun kemudian menanyakan apakah ia bisa membuatkan sebuah bakpao yang otentik. Hingga Shaotang pun menjawab jika dirinya memahami dasar pembuatan makanan tersebut.
Lalu, Sakamto pun menegaskan jika mereka harus menunda belanja untuk menyelamatkan Saotang terlebih dahulu. Dengan syarat, Saotang harus membuatkannya bakpao jika kembali hidup-hidup. Hingga secara tiba-tiba, Saotang menegaskan jika situasi saat ini terlalu gawat, dikarenakan sosok yang telah mengejar mereka adalah Son Hye dan Bacho, yang merupakan pembunuh kembar dan selalu bersenang-senang saat melakukan pembantaian pada korbannya. Kemudian, saat Son Hye hendak memukul Saotang, dengan cepat, Sakamto pun memukulnya hingga mereka pun terjatuh ke dalam gedung tersebut. Walau demikian, orang itu masih selamat dari serangan Sakamto yang mematikan. Dan terjadilah adu debat di antara mereka, hingga membuat Saotang menanyakan alasan Sakamto yang telah membantunya begitu jauh. Seketika, Shin kembali ke masa lalu Sakamto yang masih muda, di mana saat itu Sakamto yang kikuk nampak membawakan sebuah kado pada Aoi dengan darah yang masih menempel di wajahnya. Aoi pun memarahi Sakamto yang telah melakukan pekerjaan pembunuh bayaran tersebut hingga membuatnya kesal. Lalu, ia tiba-tiba melompat ke bawah dan membuat Sakamto langsung memeluknya dengan begitu erat. Kemudian Aoi pun memegang pipi Sakamto sembari menegaskan jika ia mati, Sakamto pasti akan bersedih. Selain itu, perasaan yang saat ini Sakamto rasakan juga telah dirasakan oleh orang-orang berharga yang juga dibantai oleh Sakamto sebelumnya. Dengan itu, Aoi menyuruh agar Sakamto berjanji untuk tak membunuh lagi, dan itu adalah aturan bagi mereka berdua. Untuk menebus semua perbuatan Sakamto selama ini, mulai sekarang, Aoi meminta agar Sakamto hidup dengan cara menolong orang lain. Melihat kenangan tersebut dari Sakamto, Shin si Esper pun merasa terharu. Lalu, Sakamto pun mengajak Shin untuk menghajar tanpa membunuh musuh. Seketika, musuh menyerang dan membuat Sakamto terus menangkis dengan senjata seadanya. Merasa kewalahan, Son Hye mengajak Bacho untuk menggunakan teknik andalan mereka. Akan tetapi, Sakamto berhasil menghindari seluruh serangan daripada combo-wombo saudara kembar maut tersebut. Dan saat kembali menggunakan jurus andalan mereka, secara kocak, melihat adiknya yang terkapar membuat Son Hye merasa kesal. Akan tetapi saat ia menyerang, Sakamto berhasil menghancurkan cakram yang digunakan oleh Son Hye. Lalu, pada akhirnya, Sakamto mengakhiri dengan sebuah hantaman kulkas. Di sisi lain, Dan pun nampak merasa kesal karena dua kembar gila tak berhasil merebut kunci. Meskipun seluruh harta dari keluarga Lu berada di balik berangkas yang saat ini ia kutuk-kutuk. Tak lama kemudian, Sakamto dan Shin datang sembari membawa dua kembar gila yang telah terkapar. Setelah itu, Saotang pun datang sembari menodongkan sebuah pisau pada si pak tua tersebut. Melihat ancaman itu membuat Dan pun merasa takut dan langsung meminta maaf pada Saotang di belakangnya. Bahkan ia menyebutkan akan melakukan apapun agar ia bisa diampuni. Dengan tegas, Saotang mengatakan jika meminta maaf pun tak akan bisa membuat kedua orang tuanya kembali hidup. Lalu Saotang pun mengatakan agar Dan menebus seluruh dosanya itu. Akan tetapi, Saotang hanya menghajar Dan sampai babak belur, hingga membuat Shin malah menyatakan agar mereka kembali menghajar musuh sampai babak lebih belur. Karena itu pun, Sakamto kembali membunuh Shin di dalam imajinasinya, dan mengatakan agar tak melakukan hal yang tak diperlukan. Saotang lalu menyatakan jika hal itu saja sudah cukup baginya. Bahkan ia menambahkan jika terus membunuh orang yang mengesalkan pasti tak akan ada habisnya, dan ia lebih memilih untuk hidup lebih bahagia saja. Dan kemudian, Saotang pun membuka pintu berangkas milik keluarganya. Saat terbuka, terlihat jika di dalam sana nampak terdapat banyak sekali harta yang berharga. Tak hanya itu saja, di sana juga terdapat beberapa barang berharga lain seperti benda-benda yang disimpan oleh keluarga Lu sejak dahulu. Hingga di sana, Shin pun menemukan sebuah buku inventaris, di mana itu berisi mengenai sebuah rujukan agar pewaris keluarga Lu harus meninggalkan harta paling berharganya di dalam berangkas keluarga mereka. Hal itu berarti, tiap-tiap keluarga harus meninggalkan benda berharga milik mereka. Dan kemudian Saotang pun merasa penasaran mengenai apa benda paling berharga yang telah ditinggalkan papanya. Di mana ternyata itu adalah sebuah sake peninggalan papa Saotang dengan sebuah tulisan yang mengungkapkan jika suatu saat ia ingin minum bersama anaknya kelak jika Saotang telah cukup umur. Setelah itu, Saotang pun meminta agar mereka harus meminum bersama sebagai ucapan terima kasihnya. Di samping itu, Sakamto masih saja menyimpan bakpao hancur yang sebelumnya ia beli. Meski demikian, Sakamto tetap memakannya dan makanan tersebut belum berubah sama sekali. Singkat waktu, terlihat jika Saotang datang ke toko Sakamto, bahkan ia telah mengenakan sebuah celemek toko. Saotang menyatakan jika ia tak memiliki pekerjaan dan ia akan bekerja sebagai pembuat bakpao isi di sana. Selain itu, Shin pun mengungkapkan jika ia terkesan dengan alasan Sakamto berhenti menjadi seorang pembunuh. Dikarenakan saat ini Shin adalah bagian dari keluarga Sakamto, maka ia juga harus menaati aturan keluarga. Sementara di sisi lain,
terlihat sebuah organisasi yang nampak memberikan sebuah hadiah pada para buron, yang mana di sana ada Shin dan Sakamoto. Bahkan, Sakamoto mendapatkan hadiah buron sebanyak 103 miliar. Beberapa waktu kemudian, Shin nampak memarahi Lu yang datang terlambat ke toko Sakamoto, hingga mereka berdua pun bertengkar atas kelalaian daripada Lu yang telah menyepelekan waktu. Selain itu, Shin merasa kesal karena pekerjaan Lu yang begitu sembarangan, hingga ia malah meletakkan sebuah deterjen ke dalam lemari es, yang mana meskipun Lu telah melakukan kesalahan, namun ia tetap saja ngeyel. Bahkan ia tak bisa menata barang dengan begitu baik. Lihat kekocakan tersebut membuat Shin menyatakan jika Lu pasti tak pernah bekerja. Namun Lu hanya menjawab jika dirinya pernah bekerja dengan membantu ayahnya, seperti menggali sebuah lubang untuk mengubur senjata misterius. Mendengar itu membuat Shin malah merasa kesal sembari mengeluh agar Sakamoto memecat cewek barbar tersebut. Sakamoto hanya menjawab dengan bijak agar Shin tak berkata buruk, sedangkan Lu harus meminta maaf karena telah terlambat. Yang mana saat mendengar kalimat yang cukup panjang dari Sakamoto malah membuat Shin dan Lu terkejut. Nampak Sakamoto yang seperti orang berbeda setelah mengutarakan banyak sekali kalimat yang keluar dari mulutnya. Hal itu tak seperti sosok Sakamoto yang biasanya. Mereka berdua seakan tak percaya dengan sosok Sakamoto yang seakan memiliki kepribadian yang berbeda. Hingga tak lama setelah itu, Sakamoto yang lain tiba-tiba masuk ke dalam toko. Seketika, itu membuat Shin dan Lu terkejut kembali. Sosok Sakamoto nampak sangat mirip satu sama lain meskipun memiliki karakteristik berbeda. Lalu, terjadilah keributan di antara dua Sakamoto. Lihat jika dua Sakamoto nampak memiliki kemampuan yang seimbang membuat Shin dan Lu begitu terkejut terheran-heran. Hingga Sakamoto yang asli menyebut nama daripada doppelgangernya yang bernama Nagumo. Dan seketika, ia memunculkan wujud aslinya. Namun, itu cukup membuat Shin terkejut saat Nagumo bisa berubah dalam sekejap mata. Selain itu, yang aneh adalah Shin tak bisa membaca isi kepalanya. Namun tiba-tiba saja, Nagumo tertawa ngece hingga membuat kesal Lu dan Shin. Shin menanyakan siapakah sosok Nagumo sebenarnya, hingga ia menjawab sendiri jika namanya adalah Nagumo. Dirinya merupakan seorang pekerja di supermarket seberang jalan dan merupakan rekan Sakamoto. Namun, Lu dan Shin pun mempertanyakan kebohongan Nagumo tersebut, hingga Sakamoto pun menyatakan jika ia adalah rekan pembunuh bayaran saat dulu bekerja dengan umur 27 tahun. Hingga kemudian, Nagumo memberitahukan jika saat ini Sakamoto telah mendapatkan harga buronan, yaitu sebanyak 104 juta rupiah. Meskipun pada awalnya Shin dan Lu merasa tak percaya, pada akhirnya Nagumo menyatakan jika itu memang benar adanya. Karena hal itu baru saja diputuskan oleh Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang. Hingga tak lama setelah itu, datanglah pengantar pizza. Bersamaan dengan itu Nagumo memberitahukan jika rumor tersebut telah menyebar di kalangan pembunuh bayaran dengan informasi yang cepat. Di samping itu, tukang pizza memberitahukan jika harga makanan yang ia antar adalah Rp308.000. Seketika, Shin pun mendengar suara hati dari si tukang tersebut yang menyatakan jika dirinya hendak membunuh Sakamoto. Akan tetapi, kocaknya tukang tersebut malah menodong Nagumo yang sedang duduk, yang mana melihatnya saja, Sakamoto hanya diam saja seolah ia mengetahui kemampuan Nagumo. Hingga yang terjadi. Setelah itu, Nagumo pun nampak kembali memberitahukan jika Sakamoto tak akan bisa menghadapi para pembunuh bayaran jika tak melakukan pembunuhan juga. Bahkan, saat hendak pergi, Nagumo menyatakan jika saat bekerja sama dengan Sakamoto dahulu, itu sangat menyenangkan. Lalu, Sakamoto pun bertanya mengenai siapa yang akan diuntungkan atas kematiannya setelah ia hidup selama ini. Namun, Nagumo menjawab jika ia tak tahu, karena dirinya hanya menjalankan perintah saja. Selain itu, Sakamoto terlalu mencolok meskipun telah pensiun, bahkan ia telah bertindak berlebihan saat menghancurkan organisasi bernama Dan-in. Singkat waktu, Nagumo pun hendak berpamitan. Ia juga mengatakan jika dirinya sangat senang saat bisa kembali bertemu dengan sosok Sakamoto. Tak disangka, wadah pizza yang dikenakan oleh pembunuh bayaran memiliki sebuah kamera pengawas, dan itu menghubungkan dengan sebuah organisasi pembunuh yang mengirimkan si tukang pizza sebelumnya. Mereka pun saling mendebatkan dan tak menyangka jika Sakamoto memiliki harga buronan sebanyak itu. Hingga salah satu dari mereka mengatakan jika semua orang di sana nampak terlalu meremehkan Sakamoto yang genda. Ia juga menyatakan agar para pembunuh mencari waktu yang tepat untuk melawan Sakamoto. Karena itulah cara kerja dari organisasi Dodenkai milik mereka. Selain itu, diketahui jika Sakamoto dahulu merupakan salah satu anggota daripada kelompok pembunuh bayaran bernama Order. Di mana jika mereka bertindak gegabah, Sakamoto pasti akan membalasnya. Bersamaan dengan itu, seketika Sakamoto yang menyadari adanya kamera pengawas nampak mengancam mereka semua jika berani mengusiknya.
Kembali ke toko Sakamoto, di mana Shin dan Sakamoto nampak membahas mengenai pembunuh bayaran yang pasti akan kembali datang. Selain itu, Sakamoto menyarankan agar mereka lebih baik tak keluyuran kemana-mana sebelum mengetahui identitas musuh. Tak lama setelah itu, istri dan anaknya datang sembari mengatakan jika saat ini mereka telah siap untuk pergi ke sebuah pasar malam. Singkat cerita, keluarga Sakamoto nampak pergi ke pasar malam bersama-sama, meskipun Sakamoto, Shin, dan Lu malah merasa waspada. Lalu, mereka pun mulai menaiki berbagai wahana untuk dinikmati bersama-sama. Bahkan Hana mengatakan jika permainan yang ia naiki sangatlah mengasyikkan, tetapi tidak dengan Lu yang malah mual setelah menaiki Viking. Di samping itu, Hana nampak memperlihatkan jika tempat yang mereka datangi sangatlah luas, bahkan mereka memiliki maskot kelinci yang comel. Selain itu, istri Sakamoto pun merasa senang karena pada akhirnya mereka akan bersenang-senang setelah sekian lama. Walau demikian, di samping itu Sakamoto harus menghadapi para pembunuh bayaran yang mengincarnya. Tak lama kemudian, istri dan anak Sakamoto nampak kembali mengajak mereka untuk bersenang-senang. Di perjalanan, Shin menyatakan jika dirinya mengetahui saat ini di sekitar mereka tak ada musuh. Hal itu karena dirinya bisa membaca pikiran orang lain di sekitar dalam radius 30 meter. Yang mana biasanya, seseorang yang memiliki hawa pembunuh memiliki sebuah perasaan bergejolak. Hingga seketika, ia merasakan adanya musuh yang mendekat, langsung saja pembunuh tersebut mengincar Sakamoto dengan seragam pembersih yang ia kenakan. Akan tetapi, Lu dan Shin nampak menguji manajer Sakamoto. Hal itu karena dirinya bisa menaklukkan musuh tanpa melihatnya. Selain itu, Sakamoto nampak menghindari bagian organ penting agar musuh tak mati. Di sisi lain, pembunuh lain yang melihat jika si tukang bersih-bersih telah dikalahkan nampak meremehkannya. Selain itu, ia lagi-lagi nampak mempertanyakan kembali apakah Sakamoto si gempal tersebut benar-benar merupakan mantan pembunuh legendaris yang dirumorkan. Tak hanya itu, ia juga merasa kerepotan saat mengetahui adanya sosok Shin di sampingnya. Tak lama setelah itu, Shin pun merasakan adanya hawa keberadaan aneh di sekitarnya, meskipun ia tak melihat sosok tersebut secara langsung. Hingga kemudian, sosok pembunuh bayaran berambut runcing yang mengincar Sakamoto malah berjalan di belakangnya. Singkat waktu, mereka nampak akan menaiki roller coaster hingga mereka pun mencurigai sosok berambut runcing yang duduk di depan mereka. Merasa dicurigai, si rambut runcing pun nampak mengutarakan isi hatinya sehingga Shin menyadari jika ia juga termasuk sosok pembunuh bayaran yang juga mengincar Sakamoto. Untuk itu, Shin pun akan melawannya. Meskipun Shin nyaris terjatuh, ia masih bisa selamat. Hingga kemudian, Shin menyatakan pada musuh jika manajernya sedang berlibur. Sebagai gantinya, ia yang akan bekerja lembur. Pada akhirnya mereka berdua pun bertarung, namun anehnya Shin nampak kesulitan membaca pikiran musuh. Yang mana saat roller coaster mendekat, musuh pun ikut menyerang dan membuat Shin terkena sebuah serangan. Seketika, itu pun melumpuhkan Shin dengan cepat. Menyadari jika musuh merupakan seorang pengguna racun yang membuat mata Shin langsung kabur begitu saja. Musuh pun kemudian menyatakan jika itu adalah obat racikan spesialnya, di mana hal itu juga bisa membuat mati Shin dengan cepat. Walau demikian, Shin masih bisa bangkit. Di samping itu, si rambut runcing tiba-tiba membahas sosok Sakamoto dengan merendahkannya yang nampak seperti pecundang takut mati. Mendengar ejekan tersebut seketika membuat Shin kesal karena idolanya diejek. Bahkan mereka pun mulai berdebat satu sama lain, yang mana pada akhirnya mereka pun kembali bertarung satu sama lain. Bersamaan dengan itu, Shin pun mencari orang yang ia kenal dengan pembaca pikirannya, hingga dirinya berhasil menemukan keberadaan sosok Sakamoto melalui kemampuannya. Karena itu pun, mereka berdua terjatuh di dalam sebuah pertunjukan drama yang sedang disajikan. Lalu, Shin yang mengenakan kostum maskot kelinci pun nampak akan melawan musuh. Saat itu, musuh dibuat terkejut karena Shin nampak bisa menyerang meskipun matanya telah buram oleh kemampuan racunnya. Sementara itu, ternyata saat ini, keluarga Sakamoto nampak sedang menonton pertunjukan drama tersebut dengan begitu antusias. Melihat sang papa yang nampak antusias membuat ibu memberitahukan jika ayah mereka sedang menghayati pertunjukan tersebut. Namun ternyata, saat ini Sakamoto sedang mengarahkan Shin dalam melakukan perlawanan terhadap musuh si rambut runcing. Dengan menggunakan isi hatinya untuk melawan musuh, lagi-lagi musuh merasa mustahil dengan apa yang telah Shin lakukan. Seakan, Shin mampu membaca gerakannya dengan mudah, hingga pada akhirnya para penonton yang melihat itu pun sontak berteriak akan keberhasilan sosok maskot kelinci yang berhasil mengalahkan musuh. Hingga, Sakamoto pun memberikan jempol pada Shin yang telah berhasil mengalahkannya. Hal itu juga dilakukan oleh Shin yang telah berhasil mengalahkan musuh dengan kolaborasi super antara Sakamoto yang memberikan arahan melalui isi hatinya dan Shin yang bisa membaca pikiran orang lain. Berpindah di tempat lain yang mana memperlihatkan dua sosok pembunuh. Sepertinya mereka saat ini juga akan mengincar Sakamoto.
terlihat satu cewek tomboy bersama dengan seorang pria keren yang hardboiled. Bahkan, ia nampak begitu detail dengan lingkungan sekitar yang membuatnya membentak si cewek agar tak menginjak barisan musuh di bawahnya. Dengan keren juga, ia mengatakan agar tak merenggut nyawa selain target mereka dan itu merupakan jalan hidupnya. Mendengar itu, si cewek merasa jika itu sangatlah sok keren, akan tetapi di dalam hatinya, ia merasa jika pria di depannya sangatlah kakoi. Selain itu, pria tersebut juga sangatlah baik hati. Singkat waktu, saat ini Lu nampak meneteskan obat mata pada Shin yang tengah kesakitan. Namun kocaknya, Shin malah ketakutan saat Lu akan memberikan insto padanya. Di samping itu, terlihat si pembunuh bayaran rambut runcing nampak tertangkap oleh kelompok Sakamoto. Diketahui juga jika ia telah memberikan penawar racun pada Shin. Lalu, Sakamoto pun menanyakan siapakah yang telah menyewa si rambut runcing agar musuh mau menjawab pertanyaan mereka. Seketika, Lu pun menusukkan pisau racun pada si rambut runcing, yang mana ia juga mengancam akan meneteskan penawar tersebut setiap detiknya. Bahkan secara kejam, Lu membuat musuh agar mengatakan sebenarnya sebelum obat penawar yang ia bawa habis. Karena itu, ia pun menjawab jika dirinya telah disewa oleh sebuah perusahaan bernama Dondenkai, yaitu sebuah perusahaan gelap yang berorientasi dalam pekerjaan berbahaya. Meskipun menurut dirinya, semua dunia bawah sama saja. Hingga Shin pun membalikan kata-kata mengenai si rambut runcing yang mengajak Sakamoto takut mati, karena dirinya saja juga telah ember dikarenakan tak mau mati dengan racunnya sendiri. Selain itu, si rambut runcing menyatakan jika dirinya hanyalah pekerja paruh waktu daripada perusahaan Dondenkai. Maka dari itu, dirinya tak memiliki kesetiaan terhadap perusahaan. Selain itu, ia juga diketahui merupakan seseorang dari Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang, yaitu sebuah organisasi yang mengelola mengenai pembunuh bayaran profesional. Diketahui jika dirinya dan Shin dahulu merupakan anggota dari mereka. Bahkan diketahui jika di Jepang hanya terdapat 400 orang pembunuh bayaran saja. Kocaknya, Lu malah mengejek foto dari kartu anggota Shin yang begitu jelek. Bersamaan dengan itu, si rambut runcing pun menanyakan mengenai kebenaran Sakamoto yang merupakan mantan anggota order, dan itu telah menjadi legenda kota. Tak lama setelah itu, datanglah anak dan istri Sakamoto yang mana mereka berdua sudah merasa lapar. Bahkan Hana si anak Sakamoto mengira jika si rambut runcing adalah seorang jahat yang dikalahkan dalam pertunjukan. Saat ditanya mereka sedang apa, Shin mengelak jika si rambut runcing sedang berlatih untuk meloloskan diri untuk pertunjukan drama selanjutnya. Sebelum pergi, Shin pun menegaskan agar si rambut runcing tak mengusik mereka lagi. Tak hanya itu, Hana pun memberikan sebuah Hansaplast dan mengatakan jika pertunjukan yang disajikan sangatlah keren. Singkat waktu, keluarga Sakamoto nampak makan bersama. Saat itu Shin menyatakan jika dirinya merasa sangat pusing setelah terkena racun sebelumnya, sehingga membuatnya tak bisa membaca pikiran lagi. Lalu, saat istri Sakamoto datang dan mengatakan jika perbuatan Sakamoto, Shin dan Lu sangatlah aneh, bahkan membuatnya menyadari jika mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Di sisi lain, saat ini si rambut runcing nampak sedang mencuci tangan, hingga ia pun didatangi oleh si hardboiled, dan diketahui jika si rambut runcing bernama Tatsu. Tatsu pun merasa mangkal saat ditindih oleh tante tersebut. Melihat itu membuat si Hard merasa kesal agar seorang wanita tak mengangkangkan kakinya. Lalu Tatsu pun bertanya alasan Boyle dan si tante bernama Obiguro datang padanya, di mana Boyle mengatakan jika mereka akan menuntaskan pekerjaan para pembunuh bayaran yang belum tuntas. Selain itu, si tante Obiguro menyatakan jika dirinya tak sabar lagi bertemu pria legendaris bernama Sakamoto Taro. Hingga kemudian Tatsu menyatakan jika duo dari Boyle dan Obiguro adalah combo maut, yang mana dalam pertempuran Balkan 2 tahun lalu, kabarnya mereka berdua telah bisa membunuh lebih dari 100 orang, hingga dijuluki sebagai duo brutal Dondenkai. Kembali ke keluarga Sakamoto, di mana Shin dan lainnya nampak mencari-cari alasan hingga membuat istri Sakamoto mempercayainya. Untuk itu pun, mereka akan ke wahana selanjutnya. Namun, saat Shin dan lainnya berbincang dengan merasa lega karena tak ada pembunuh bayaran yang datang lagi, mereka malah dibuat kejut saat mengetahui jika wahana selanjutnya yang akan mereka lalui yaitu sebuah rumah horor. Di dalam, mereka langsung disambut oleh suster ngesot yang mana ia menyatakan jika tempat tersebut bernama Bangsal Ratapat. Saking takutnya, Lu sendiri nampak meminum sebuah air suci yang menurutnya bisa meredakan sebuah ketakutan. Hingga pada akhirnya, mereka pun akan masuk ke dalam ruang selanjutnya yang sangat mengerikan. Ternyata, di sana kelompok Sakamoto telah ditunggu oleh Boyle dan tante dari kejauhan. Nampaklah suasana yang mencekam sehingga membuat istri Sakamoto merasa jika itu sangatlah realistis. Dengan detail ruangan yang keren, hal itu membuat suasana semakin horor. Tak disangka, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyerang mereka, namun dengan cepat Sakamoto membuatnya pingsan sambil berdiri. Melihat pergerakan Sakamoto dari kejauhan, tante pun merasa walaupun gendat, Sakamoto memiliki kecepatan yang lumayan.
sehingga dirinya malah ingin melihat keseriusan Sakamoto. Akan tetapi, Boyle menyuruh agar ia tak menyentuhnya, karena dirinya akan mengalahkan Sakamoto dengan gaya hard-boiled-nya. Mendengar itu membuat tante pun nampak akan menyerahkan hal itu pada Boyle yang dahulu merupakan teman Sakamoto. Meski demikian, ia menyatakan jika Sakamoto bukanlah temannya. Hingga kilas balik pun terjadi di tempat sebuah pelatihan pembunuh bayaran Jepang bernama Clear Creation. Pada saat itu, ternyata Boyle yang masih berumur 15 tahun nampak belajar di tempat yang sama. Boyle pun merasa penasaran dengan sosok Sakamoto yang dirumorkan sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan rekan-rekannya saat latihan. Saat melihat akurasi menembak Sakamoto yang sangat baik, membuat Boyle pun merasa menyukai sosok Sakamoto dan terus mengikutinya. Dikatakan, jika Boyle merasa mirip dengan sosok Sakamoto pada saat itu, bahkan mereka sering menghabiskan waktu bersama di dalam akademi. Terlihat juga jika sosok Boyle adalah seorang cerewet yang suka bercerita, sedangkan Sakamoto seperti biasanya merupakan sosok pendiam yang nampak tak tertarik dengan cerita daripada Boyle. Selain itu, saat Nagumo datang, Sakamoto malah nampak lebih memilih untuk mengikutinya ketimbang berbicara dengan Boyle. Mendengar cerita itu membuat tante merasa jika saat ini Boyle sedang mengalami dendam kesumat. Kembali ke Sakamoto dan lainnya, yang ternyata mereka telah berhasil mengalahkan pembunuh bayaran yang menyamar. Selain itu, tak disangka jika Lu meminum sake yang membuatnya sempoyongan. Pada saat mereka melihat adanya sebuah pintu aneh yang cukup mencurigakan, membuat mereka pun berhenti. Yang mana saat Lu membukanya, tiba-tiba saja muncullah para zombie yang sangatlah banyak. Bersamaan dengan itu, Boyle pun muncul, lalu menjauhkan Sakamoto dari orang lain melalui tinjunya. Boyle langsung menanyakan apakah Sakamoto masih mengingatnya atau tidak, hingga ia menjawab jika dirinya tak mengingatnya, karena saat ini yang Sakamoto pedulikan hanyalah keluarganya saja. Lalu, mereka berdua pun bersiap untuk bertarung. Sementara itu, Shin pun terpisah dengan Hana dan Aoi istri Sakamoto, di mana ternyata mereka berdua telah dibuat pingsan oleh seseorang. Lalu, datanglah sang tante yang meremehkan Shin karena ia lebih lemah daripada tante, namun secara tiba-tiba. Lu yang sedang sempoyongan pun nampak menantang si tante untuk duel dengannya. Bahkan ia mengatakan jika dirinya hendak memperlihatkan sebuah teknik yang diwariskan keluarganya selama 4000 tahun. Karena itu, membuat si tante pun lebih bersemangat. Bahkan hal itu juga membuat perasaannya berdebar-debar. Selain itu, Boyle lagi-lagi masih menanya Sakamoto yang benar-benar tak mengingatnya. Dan lagi-lagi, Sakamoto menanyakan keberadaan keluarganya yang jauh lebih penting. Lalu, Boyle pun menjawab jika dirinya juga tak begitu ingat mengenai sosok Sakamoto. Bahkan malah menyuruh agar Sakamoto mencari sendiri keberadaan keluarganya tersebut. Karena itu, Sakamoto pun merasa kesal dan langsung menyerang, akan tetapi si tante yang mendengar guncangan hebat dari pertempuran Sakamoto dan Boyle pun merasa lebih bersemangat karena tawuran pada akhirnya dimulai. Untuk itu juga, ia pun segera melawan Lu yang sedang sempoyongan. Dengan sekejap, ia pun membuat Lu jatuh. Setelah itu, tante pun menyatakan jika dirinya sebenarnya bisa dengan mudah membuat Shin dan Lu meninggoy. Akan tetapi, itu tak akan membuatnya berdebar-debar. Karena hal itu, tante pun ingin melihat Lu yang lebih serius untuk melawannya. Bersamaan dengan itu, bawahannya nampak menjegal Shin dan mengancam jika Lu bisa mengenainya selama waktu yang ditentukan, ia akan melepaskan Shin dari gergaji mesin. Mendengarnya, seketika malah membuat Lu menangis karena dirinya merasa tak bisa melakukan itu. Kembali ke pertempuran Sakamoto, yang mana menurut Boyle, setelah 5 tahun Sakamoto pensiun, hal itu membuat kemampuan mereka berbeda jauh. Dengan dua senjata utamanya yang sangat baik, Boyle mampu menghabisi Sakamoto dari jarak dan sudut manapun. Hingga kemudian, Sakamoto pun mulai mengingat senjata yang dikenalkan oleh Boyle sewaktu muda dahulu. Sakamoto juga mengingat nama norak yang dipakai senjata Boyle dengan nama Bogem Dynamite Rocket. Dan menurut Sakamoto, pada saat itu semua ide yang digunakan oleh Boyle nampaklah payah. Selain itu, saat itu juga Sakamoto mampu mengingat sebuah bahan yang digunakan oleh Boyle tersebut untuk melengkapi senjatanya. Hingga setelah itu, Boyle pun nampak terus menghajar Sakamoto sembari mengejeknya. Boyle yang merasa telah menang pun mengatakan selamat tinggal pada Sakamoto. Akan tetapi, tiba-tiba saja ia merasakan hawa pembunuh yang sangat mengerikan. Lalu, Sakamoto nampak menyebutkan semua bahan yang telah digunakan Boyle untuk melengkapi senjatanya. Bersamaan dengan itu, Sakamoto nampak telah mengingat Boyle dengan wujud kurusnya yang akan mulai serius. Pertempuran pun berlanjut antara Lu dan si tante yang membuat Lu pun nampak kelelahan dibuatnya. Hingga Shin kembali mengingat perkataan tante yang akan membunuhnya jikalau Lu tak bisa mendaratkan pukulan padanya dalam waktu 10 detik. Hingga Shin pun menyadari jika ternyata Lu cukup hebat juga karena bisa seimbang melawan tante rusuh tersebut. Walau demikian, Shin malah merasa kesal karena Lu melawan dengan begitu konyol. Hingga di samping itu,
Merasa jika tante telah menang, hal itu membuatnya hendak pergi. Akan tetapi secara tiba-tiba, Lu malah tertawa ngikik, lalu ia malah mengejek Shin yang telah mengkhawatirkannya. Hal itu cukup membuat tante pun terkejut terheran-heran. Bahkan lagi-lagi Lu malah meminum sakenya. Walau demikian, kelincahannya justru bertambah dan membuat setiap pukulan tante tak bisa mengenainya. Saat melihat kehebatan Lu malah membuat si tante pun semakin bersemangat, hingga ia kembali menyuruh agar Lu lebih serius melawannya dengan niat membunuh. Dengan nada konyol, Lu malah mengatakan jika dirinya tak akan membunuh si tante, karena hal itu akan melanggar aturan keluarga barunya yaitu Sakamoto's Family. Mendengar itu, seketika membuat tante mempertanyakan pernyataan daripada Lu yang sedang mabruk, hingga Lu menyatakan dengan tegas jika aturan keluarga adalah ketetapan family, di mana Shin, Sakamoto, Aoi, dan Hana merupakan keluarganya yang sangat berharga. Lalu, tante lagi-lagi mempertanyakan jika Sakamoto hanyalah keluarga dengan 3 orang saja, dan menganggap Lu orang yang bodoh. Lu hanya menjawab mengenai kesehariannya di dalam toko, di mana pada saat pertama kali datang, ia langsung bisa menggunakan mesin kasir. Lalu Hana juga telah menaruh harapan besar padanya sebagai seorang ketua pekerja selanjutnya. Tetapi, saat tante menyebutnya bodoh, membuat dirinya merasa kesal, lalu seketika tiba-tiba saja Lu pun kembali ke mode normalnya yang merasa heran sedang melakukan apa dirinya. Bahkan ia tak mengingat pertarungan sengit dengan si tante. Tak hanya itu, ia malah mempertanyakan siapa tante-tante yang ia lawan barusan. Sementara itu, tante pun malah merasa senang karena telah lama ia baru dibuat terpojok oleh seseorang. Ia dengan tegas juga mengatakan jika dirinya menyukai orang-orang kuat. Bahkan sosok Lu bisa membuat dirinya begitu merinding. Kembali ke Sakamoto, di mana Boyle malah merasa jika Sakamoto yang kurusan pasti tak akan ada bedanya dengan sebelumnya. Hingga ia menyatakan jika dirinya mengajak Sakamoto bertarung dengan cepat. Hal itu karena saat ini keluarganya sedang terdesak. Mendengar itu, Sakamoto pun percaya diri jika dirinya merasa tenang. Hal itu karena saat ini ia memiliki orang-orang yang bisa dipercaya. Lalu, setelah itu Sakamoto menyanjung jika Boyle memanglah hebat. Bahkan, Sakamoto dahulu juga sering menggunakan kemampuannya untuk melukai orang lain. Namun sekarang, Sakamoto memutuskan untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Dan itulah sumber kekuatannya saat ini. Singkat waktu, Aoi pun tersadar bersama Lu, Shin, dan putrinya. Saat itu ia pun bertanya-tanya kenapa mereka bisa berada di luar. Hingga Shin yang digugah pun mengatakan jika mereka semua telah kelelahan. Walau demikian, Aoi masih merasa curiga dengan apa yang telah terjadi. Hingga Shin pun kabur dengan mengatakan jika dirinya hendak mencari Sakamoto terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, Sakamoto dan Boyle yang naik biang lala nampak mengejutkan petugas di sana. Namun saat ditanyai, Boyle malah menjawab jika melihat cowok yang terluka, maka tak boleh ditanyai. Namun kocaknya, sang petugas malah menyuruh agar Boyle mengganti rugi atas kerusakan kereta yang ia tumpangi. Lalu, Boyle yang telah kalah pun kemudian berjanji akan menjauhi Sakamoto. Di samping itu, seperti biasanya, Sakamoto nampak mengabaikan kalimat Boyle sembari membeli 5 ekor bakpao. Tak hanya itu, saat Boyle meminta bakpao para Sakamoto, membuat Sakamoto pun memberikan bakpao yang telah ia gigit. Walau demikian, Boyle tetap memakannya. Karena itu juga, Sakamoto pun menyatakan jika bakpao lainnya buat 4 keluarganya yang sedang menunggu. Tak lama setelah itu, Shin pun datang dengan penuh rasa terkejut saat melihat Sakamoto yang kembali kurus. Namun, Sakamoto hanya menjawab jika manusia bisa kurus saat berolahraga. Selain itu, Boyle pun menanyai bagaimana Sakamoto akan mengurus mengenai harga buronan yang telah keluar, karena perusahaan Doudenkai akan terus mengincar sosok Sakamoto. Di samping itu, ia malah melihat istrinya dan membuatnya terkejut ketakutan. Hingga pada akhirnya, mereka pun mulai disidang oleh Aoi, si istri Sakamoto. Lalu Aoi pun menyuruh agar Sakamoto menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Sakamoto dengan nada gugup pun menjawab jika dirinya telah mendapatkan harga buronan, sehingga membuat para pembunuh bayaran terus mengejarnya. Dengar itu, seketika membuat Aoi pun merasa kesal karena Sakamoto dan lainnya telah menutup telinga mengenai kejadian yang sangat penting. Hal itu pun membuat Boyle mendukung Sakamoto jika Sakamoto hanya ingin keluarganya bisa menikmati taman hiburan tanpa memikirkan apapun. Bahkan, saat menyebut jika dirinya adalah pembunuh bayaran, membuat Aoi pun meminta agar Boyle tak mengincar suaminya lagi. Dan seketika, membuat Boyle pun tunduk dengan Aoi. Meski Sakamoto berniat agar keluarganya tak memikirkan hal lain, membuat Aoi pun kembali mengingatkan mengenai peraturan keluarga Sakamoto nomor 6, jika masing-masing keluarga tak boleh main rahasia-rahasiaan. Untuk itu, Sakamoto pun mengiyakannya. Setelah selesai membahas semua itu, Aoi pun mengajak mereka semua untuk melihat parade. Saat Hana dan Aoi sedang menikmati parade, Shin pun menanyakan mengenai bagaimana Sakamoto bisa menyelesaikan masalah mengenai harga buronannya.
Lalu, Sakamoto menjawab jika mereka harus mengajar seseorang yang telah mengedarkan harga buronan tersebut. Dengar itu membuat si tante menyatakan jika itu terlalu gegabah, karena harga buronan tersebut telah dikelola oleh Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang. Hingga, Shin pun meminta agar Boyle menanyakan pada bos mereka agar bisa mencabut harga buronan Sakamoto. Namun Boyle hanya menjawab jika dirinya tak memiliki hak untuk itu, bahkan tak mengetahui lokasi persis daripada bosnya. Lalu, ia pun berpamitan pada Sakamoto untuk pergi, hingga Sakamoto kemudian menyatakan jika dirinya memiliki sebuah petunjuk untuk mencari perusahaan Don Denkai. Keesokan harinya, terlihat jika Sakamoto telah kembali ke mode gemuknya hanya dalam waktu semalam saja. Di sisi lain, mereka saat ini nampak sedang mencari jejak daripada kelompok Don Denkai, hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah toko DVD. Di dalam, Shin pun langsung mengambil sebuah kaset berjudul Don Denkai, di mana ternyata tempat tersebut nampak menjual informasi bagi para pembunuh bayaran, di mana di sana informasi tersebut dijual dalam bentuk film. Setelah itu, mereka pun menyetel film mengenai Don Denkai, di mana mereka merupakan sebuah organisasi pembunuh beranggotakan lebih dari 50 orang. Hingga film tersebut juga menampilkan markas daripada mereka. Singkat waktu, Sakamoto nampak membayar film yang telah mereka lihat dengan harga 80 juta yang cukup mahal. Sesaat akan pergi, sang penjual pun nampak bertanya apakah Sakamoto akan kembali ke dunia gelap. Bahkan ia menyuruh agar Sakamoto berhati-hati karena rekan kerja lamanya mungkin terlibat juga. Berpindah di tempat lain, terlihat sekelompok pembunuh bayaran bersama Nagumo, yang mana mereka nampak sangatlah kocak hingga membuat keributan. Tak lama setelah itu, seorang kakek bernama Iria datang, dan ia menyatakan sebagai utusan dari asosiasi pembunuh. Selain itu, diketahui jika mereka adalah sekelompok pembunuh bayaran dengan nama Order. Lalu, Iria memberikan informasi mengenai adanya seseorang yang telah membantai para pembunuh bayaran dari asosiasi pembunuh. Karena itu pun, asosiasi pembunuh meminta bantuan daripada Order untuk menyelesaikan masalah tersebut. Singkat waktu, pada akhirnya Sakamoto dan lainnya telah sampai di markas Don Denkai. Namun sebelum masuk, Sakamoto meminta agar mereka menghindari pertarungan secara langsung. Lalu dengan kocak, Sakamoto dan Shin nampak memakai sebuah baju hitam untuk menyusup. Dengan cepat, mereka pun langsung menjatuhkan musuh satu persatu secara diam-diam. Di mana setelah berhasil menyusup, Sakamoto dan Shin pun langsung melepaskan pakaian serba hitam karena merasa bosan. Selain itu, diketahui jika sang bos berada di lantai paling atas. Pada akhirnya mereka pun sampai di lantai atas, di mana Shin malah dibuat terkejut karena dirinya tak bisa merasakan adanya musuh dengan kemampuan telepatinya. Hingga mereka pun sampai di depan sebuah pintu besar. Akan tetapi, saat membukanya mereka malah dibuat terkejut, di mana mereka malah melihat banyak orang yang telah meninggoy. Sedangkan di sana terdapat satu orang yang berdiri yang ternyata adalah sosok Nagumo. Nagumo seketika menyatakan jika seluruh anggota dan bos daripada Don Denkai telah ia bunuh. Bahkan ia malah menyuruh Sakamoto untuk berhati-hati. Hingga ternyata Nagumo pun hanya bercanda di mana ia hanya menggunakan pisau mainan saja. Lalu hal itu seketika membuat Shin dan Lu langsung memukulinya. Di mana Nagumo juga mengatakan jika dirinya datang ke tempat tersebut hanya untuk menginvestigasi. Dan saat tiba di ruangan tersebut mereka semua telah mati. Diketahui jika tujuan kedatangan Nagumo adalah penyelidikan, di mana belakangan ini banyak terjadi pembunuhan di kalangan para pembunuh. Selain itu, sampai saat ini telah terjadi 100 pembunuhan para sindikat asosiasi pembunuh yang telah dibunuh dengan begitu kejam. Hal itu pun memiliki sebuah arti jika asosiasi pembunuh telah mendapatkan sebuah pesan. Bahkan mereka secara sengaja meninggalkan sebuah tanda X yang mereka sebut sebagai slur. Untuk itu pun, anggota Order telah bergerak. Menurut pernyataan Nagumo, Order merupakan pasukan khusus asosiasi pembunuh bayaran yang merupakan kekuatan tempur terkuat di antara para pembunuh bayaran, di mana mereka menerima permintaan langsung dari asosiasi untuk melakukan pembunuhan. Dikatakan juga, mereka merupakan sosok yang menjaga keseimbangan di antara para pembunuh bayaran. Selain itu, diketahui jika Sakamoto merupakan mantan anggota Order tersebut. Untuk itu, Nagumo kembali mengingatkan agar Sakamoto juga harus berhati-hati terhadap anggota slur tersebut. Walau saat ini Sakamoto tak lagi menjadi pembunuh bayaran, akan tetapi satu hal yang pasti adalah kejadian pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini terjadi sesaat setelah harga buronan Sakamoto diumumkan. Sementara di sisi lain, terlihat banyak orang-orang yang telah dibantai, yang sepertinya ia adalah seseorang dari anggota slur. Keesokan harinya, keseharian Sakamoto berjalan seperti biasanya, dan para pembunuh bayaran Kurocho mulai berdatangan untuk mengincar hadiah Sakamoto. Bahkan, Aoi menyatakan jika mereka akan kerepotan apabila para pembunuh bayaran terus berdatangan seperti saat ini.
Meski demikian, penjualan perban dan plester meningkat pesat. Di lain sisi, Hana nampak memberikan plester pada para pembunuh bayaran yang telah dikalahkan oleh Sakamoto Family. Hingga seketika, Sakamoto mengingat perkataan Nagumo, di mana jika Sakamoto hanya bisa seimbang saat melawan Boyle, untuk kedepannya, Sakamoto akan menghadapi hal yang lebih berbahaya. Dengan itu, Sakamoto mengajak Shin dan Lu untuk menjadi lebih kuat lagi, agar mereka bisa menghadapi serangan apapun. Dengan itu juga, mereka pun mulai berlatih untuk menjadi lebih kuat lagi. Di suatu hari yang cerah, terlihat seseorang yang memulai harinya di atas gedung dengan sebuah tenda camping di belakangnya. Terlihat ia sangat menyayangi burungnya bernama Pisuke dengan biaya makan sebanyak 10.000 yen per bulan. Lalu menyisakan uang sebanyak 2.000 yen untuk biaya makannya sendiri. Bahkan ia sempat berandai-andai bisa makan kenyang meskipun hanya sekali saja. Hingga dirinya merasa jika masalah peruangannya akan menghilang setelah dirinya mengincar sosok Sakamoto yang saat ini memiliki nilai buronan. Diketahui jika hadiahnya sebanyak sekitar 1 miliar yen, dan menurutnya uang tersebut bisa membuatnya melakukan apapun. Berpindah ke toko kelontong Sakamoto, Shin pun mengeluhkan jika akhir-akhir ini banyak sekali pembunuh bayaran yang mengejar hadiah. Kemunculan mereka juga membawa petaka bagi toko Sakamoto yang semakin rusak. Dan saat ini mereka pun memerlukan perbaikan besar-besaran. Akan tetapi, mereka saat ini tak memiliki uang sebanyak itu. Hingga kemudian, Shin pun memberitahukan adanya sebuah turnamen paintball esok hari. Apabila mereka bisa menang, semua masalah mereka pun akan cepat selesai. Tak lama setelah itu, datanglah sosok pria yang akan mengincar Sakamoto sebelumnya. Dengan percaya diri, ia pun nampak menanyakan keberadaan pria bernama Sakamoto Taro. Diketahui jika ia bernama Heisuke Mashimo. Sakamoto yang tak mau ribut mengatakan jika dirinya hanyalah seorang pekerja paruh waktu di tempat itu. Bahkan menyatakan jika dirinya tak mengenal sosok pria bernama Sakamoto Taro tersebut. Kocaknya, Heisuke langsung mempercayai perkataan daripada Sakamoto. Karena itu, ia kembali mempertanyakan kembali mengenai toko bernama Sakamoto itu. Merasa salah sasaran, si pria burung tersebut pun merasa bodoh. Di mana melihat kekonyolan tersebut malah membuat Shin heran dengan pembunuh bayaran tersebut yang ternyata sangatlah pekok. Hal itu karena ia sendiri malah tak menyadari jika targetnya sedang berada di depannya. Selain itu, saat membaca pikirannya, ternyata Heisuke nampak memikirkan banyak sekali hal, di mana mengetahui itu malah membuat Shin mengatakan jika pemikiran daripada Heisuke sangatlah ampas dan sepele. Di saat lagi-lagi Heisuke nampak ngeyel jika Sakamoto Taro berada di toko tersebut, membuat Shin pun menyatakan jika ia terlalu ngeyel sebagai lelaki. Angkresnya, ia sendiri sampai saat ini menakutkan biaya yang membengkak hanya untuk mencari sosok Sakamoto Taro. Bahkan pagi ini, dirinya belum sarapan sama sekali. Kocaknya, ia malah memelas berharap agar Shin dan lainnya membagikan makanan padanya, dan terus-terusan melakukan hal tersebut dengan kocak. Singkat waktu, pada akhirnya Shin membagikan beberapa bakpao isi pada Heisuke si melas. Di saat si pembunuh bayaran kocak tersebut pergi, Shin pun menyatakan jika dirinya tak tahu jika ada sosok pembunuh bayaran yang sebodoh Heisuke si pria burung. Di malam harinya, terlihat Heisuke yang nampak sedang merenungkan nasibnya. Hingga ia pun mulai berandai-andai jika nantinya ia berharap agar sukses dan memiliki sebuah rumah besar. Kilas balik pun terjadi, di mana pada saat itu Heisuke nampak diejek karena tak memiliki skill yang diperlukan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Hingga membuat rekan-rekannya menyuruh agar Heisuke berhenti saja. Memikirkan itu malah membuat Heisuke merasa jika dirinya akan menunjukkan pada orang-orang yang telah membuatnya dipecat dari asosiasi pembunuh bayaran. Hingga kocaknya, beruntung, tiba-tiba saja ada sebuah pamflet yang terbang ke arahnya mengenai adanya sebuah turnamen paintball di esok hari. Untuk itu, ia pun hendak mengikutinya dan mendapatkan hadiah. Esokan harinya acara pun dimulai. Terlihat Sakamoto dan Shin yang juga datang di sana. Lalu mereka pun mengambil alat komunikasi dari pihak penyelenggara. Sementara itu, Lu di pinggir nampak mendukung sembari mabuk sempoyongan. Sedangkan Shin merasa percaya diri jika mereka berdua saja bisa menangani semua amatir yang muncul. Di samping itu, terlihat si Heisuke yang sedang memohon agar dirinya bisa ikut turnamen. Meskipun panitia nampak mengatakan jika Heisuke tak bisa mengikuti pertandingan tanpa adanya anggota lain. Hingga Lu pun mulai memanggil burung yang Heisuke bawa bernama Pisuke. Lalu Heisuke pun langsung meminta tolong agar Sakamoto dan Shin mau membawanya ikut ke dalam pertandingan paintball tersebut. Karena itu pun, pada akhirnya mereka mengikut sertakan Heisuke yang nampak akan menjadi beban. Singkat waktu, pertandingan pun dimulai dengan sebuah peraturan sederhana di mana peserta yang terkena serangan akan keluar dari pertandingan. Setelah itu pun, terlihat jika para peserta nampak berdiri pada posisi mereka masing-masing. Di samping itu, para musuh yang melihat rombongan Sakamoto tak bersembunyi, membuat orang-orang berniat untuk mengincar mereka. Hingga yang terjadi, tak disangka, orang yang telah menembak mereka semua adalah Heisuke.
Bahkan hal itu juga membuat Shin nampak terkejut dengan akurasinya. Hingga kemudian, tim Sakamoto CS pun nampak berhasil membantai musuh-musuh yang ada di sekitar mereka dengan begitu mudah. Lihat itu, membuat sang pembawa acara pun merasa jika tim yang diketuai oleh Sakamoto sangatlah kuat. Bersamaan dengan itu, Sakamoto yang pede jika mereka bisa menang kemudian memikirkan hadiah yang akan mereka dapat, di mana nantinya akan ia gunakan untuk membeli sebuah kaca anti peluru. Di samping itu, Heisuke pun merasa senang karena baru kali ini ia merasa memiliki seorang rekan. Saat mendengar isi hati daripada Heisuke malah membuat Shin pun merasa jika Heisuke benar-benar konyol. Dan setelah itu pun, Heisuke mengatakan jika ia akan maju dan menjadi umpan, lalu Sakamoto dan Shin harus melindunginya. Sementara itu, Lu yang sedang mabuk malah mengatakan hal yang seharusnya tak dikatakan, di mana ia malah mendukung sosok legenda bernama Sakamoto Taro. Mendengar itu pun seketika membuat Heisuke terhenti sejenak, lalu ia kembali melihat foto yang ia bawa dan membandingkannya dengan Sakamoto Kendap. Konyolnya, pada awalnya lagi-lagi ia tak mempercayai jika di depannya adalah sosok Sakamoto yang ia cari. Namun, Lu malah datang sembari mengatakan jika foto yang dibawa Heisuke adalah sosok Sakamoto Gendat saat sedang kurus. Seketika, Heisuke pun berpikir kembali dan langsung menodongkan senjatanya. Hingga sang pembawa acara mengira jika tim Sakamoto sedang mengalami pengkhianatan. Di dalam hati, Shin pun merasa kesal dengan Lu yang tak bisa menjaga mulut embernya. Selain itu, Heisuke pun merasa jika dirinya sangat beruntung bisa mendapatkan hadiah dan uang buronan sekaligus. Tak hanya itu, tiba-tiba saja musuh pun menembaki mereka dan membuat tim Sakamoto berpencar. Di sisi lain, Heisuke memanggil burungnya dan setelah itu ia langsung merangkai senjata utamanya. Bahkan menurutnya, senjata asli akan lebih mantap daripada senjata palsu. Lalu, ia pun segera mengincar sosok Sakamoto. Karena tak bisa langsung meraih Sakamoto, Heisuke pun mengajak Pisuke untuk mencari tempat yang lebih jauh. Sementara itu, saat ini Shin dan Sakamoto telah dikepung banyak sekali musuh di sana. Hingga para peserta pun malah menembaki satu sama lain. Kemudian, Shin dan Sakamoto yang masih bersembunyi nampak menanyakan keberadaan Heisuke yang telah menjauh dari mereka. Selain itu, Sakamoto nampak mengajarkan agar Shin berhati-hati saat melawan penembak jitu. Bahkan ia harus bertindak tanpa membocorkan posisinya sendiri. Hingga yang terjadi, Sakamoto menyadari jika Heisuke telah memanfaatkan sebuah pantulan. Di sisi lain, Heisuke pun merasa terkejut karena Sakamoto bisa menghindari serangannya. Kemudian, Sakamoto menyatakan jika peluru yang ditembakkan Heisuke nampak memiliki tingkat putaran aneh. Kemungkinan besar itu dirancang khusus untuk memantul. Mendengar perkataan Sakamoto, Heisuke pun memujinya yang bisa langsung menyadari tembakan dari peluru khususnya. Hingga Heisuke membenarkan jika peluru yang ia gunakan disebut sebagai peluru pantul 3 kali. Itu bertujuan untuk memantul agar musuh tak bisa melacak lintasannya. Seketika, Heisuke pun menghujani Sakamoto dan Shin dengan tembakannya. Lagi-lagi, kembali ke masa lalu Heisuke, di mana saat muda ia tak bisa mengimbangi rekan-rekannya di Akademi Pembunuh Bayaran. Tetapi, ia hanya memiliki sebuah keahlian yang bisa mengimbangi rekannya, yaitu menembak. Walau demikian, orang-orang asosiasi merasa jika itu tak akan ada gunanya jika Heisuke hanya memiliki satu keahlian saja. Bahkan mereka mengejek jika pemula seperti Heisuke tak bisa memilih pekerjaan seenak jidat. Di hari pertama pekerjaannya, terlihat jika Heisuke hanya menjadi beban saja. Bahkan membuat rekannya menyuruh agar Heisuke berhenti menjadi seorang pembunuh bayaran. Hingga pada akhirnya, Heisuke pun dipecat dari pekerjaannya. Sesaat ia keluar, dirinya menemukan informasi mengenai hadiah buronan Sakamoto. Untuk itu, dirinya akan membuktikan jika sosok Heisuke adalah seorang penembak jitu yang begitu hebat. Kembali ke masa sekarang, terlihat jika sosok Sakamoto nampak akan melemparkan sebuah batu pada Heisuke yang tengah mengincarnya. Hingga yang terjadi, mengetahui kehebatan Sakamoto, ia pun sadar diri jika dirinya tak akan bisa mengalahkan sosok monster seperti Sakamoto. Singkat waktu, pada akhirnya tim Sakamoto CS berhasil memenangkan pertandingan paintball dan mendapatkan sejumlah hadiah. Meski demikian, Heisuke pun malah menangis saat merasa kalah dari Sakamoto. Bahkan ia pun menyadari jika kemampuannya sangatlah lemah. Mendengar itu, Sakamoto mengatakan jika dirinya belum pernah melawan seorang penembak jitu yang begitu terampil hingga bisa memojokkannya. Lagi-lagi, Heisuke pun malah semakin terharu karena baru kali ini ia mendengar kalimat indah yang datang kepadanya. Pada akhirnya, saat berpamitan, Shin nampak memberikan bagian hadiah para Heisuke, yang ternyata ia hanya mendapatkan uang sebanyak 50 yen saja. Di mana hal itu terjadi karena Heisuke telah merusak kota dengan menggunakan pantulan pelurunya.
Singkat waktu, tim Sakamoto pun nampak kembali ke toko meskipun mereka gagal membawa hadiah dikarenakan semua uang yang mereka dapatkan digunakan untuk memperbaiki kota. Saat itu juga, Shin pun mempertanyakan bagaimana Aoi dan Sakamoto bertemu pertama kali. Karena Shin saja belum pernah membayangkan sosok seperti Sakamoto mengajak berkencan sosok wanita. Kilas balik pun terjadi. Saat Sakamoto berbelanja di sebuah warung, ia pun nampak disambut oleh seorang kasir cantik bernama Aoi. Dengan kecantikannya, hal itu seketika membuat Sakamoto langsung terengah-engah. Di samping itu, Aoi pun menyadari di baju Sakamoto terdapat bekas darah, hingga kemudian Aoi pun nampak memberi plaster pada sosok Sakamoto.